Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aisyah Zarfanu Satina dengan NIM 24070160063 akan mempresentasikan tentang analisis artikel hasil penelitian isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dewasa awal. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Masa dewasa awal adalah periode eksplorasi seksual, rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi menular seksual atau IMS, dan kurangnya pengetahuan dan perilaku preventif menjadi penyebab utamanya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan IMS pada mahasiswa. Selanjutnya ada analisis kasus. Yang pertama ada seorang mahasiswa laki-laki usia 21 tahun mengalami gejala seperti keluarnya cairan tidak normal dari alat kelamin dan rasa nyeri saat buang air kecil. Karena malu dan menganggap remeh, ia tidak segera memeriksakan diri ke klinik kesehatan kampus. Setelah 2 minggu, gejalanya memburuk dan akhirnya didiagnosis menderita gonore. Setelah dilakukan edukasi, ia mengakui tidak tahu cara penularan IMS. Nah, yang kedua ada seorang mahasiswi semester 4 mengalami keputihan yang tidak normal dan nyeri saat menstruasi. Meskipun mengalami keluhan yang berulang, ia tidak pernah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena merasa malu dan menganggap itu hal yang biasa. Setelah mengikuti perkuliahan tentang kesehatan reproduksi, barulah ia menyadari pentingnya melakukan deteksi dini terhadap potensi penyakit reproduksi. Selanjutnya ada hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku pencegahan infeksi menular seksual atau IMS. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji Chi-square. Nah, dari hasil penelitian tersebut didapatkan 3 poin utama, yaitu yang pertama ada tingkat pengetahuan. Sebanyak 65% responden memiliki pengetahuan rendah mengenai IMS, termasuk cara penularan, gejala, dan pencegahannya. Yang kedua ada sikap terhadap pencegahan IMS. Sebanyak 72% responden memiliki sikap positif terhadap pentingnya pencegahan IMS, namun tidak selalu disertai dengan tindakan yang nyata. Yang ketiga ada perilaku pencegahan IMS. Hanya 32% responden yang menunjukkan perilaku pencegahan yang baik seperti menggunakan kondom, tes IMS berkala, dan membatasi pasangan seksual. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan, tidak tahu cara penularan, gejala, dan pencegahan IMS, serta tidak paham pentingnya perilaku seksual yang aman. Yang kedua ada sikap acuh dan rasa malu. Malu dan takut membicarakan masalah seksual atau memeriksakan diri dan menganggap isu reproduksi bukan hal yang penting. Yang ketiga ada pengaruh sosial dan budaya. Lingkungan yang menganggap tabu membahas seksualitas dan kurangnya peran keluarga dan pendidikan dalam memberi informasi yang tepat. Dan yang terakhir adalah minimnya edukasi, yaitu tidak adanya penyuluhan atau pendidikan reproduksi secara intensif di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya ada cara mengatasi. Yang pertama, pendidikan seksual komprehensif. Dapat diajarkan sejak SMA atau kuliah, mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial, serta informasi seputar kontrasepsi, IMS, dan hubungan sehat. Yang kedua, penyuluhan dan kampanye kesehatan. Dapat melalui media sosial, seminar kampus, dan layanan kesehatan, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menghakimi. Yang ketiga, pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah. Klinik kampus dapat menyediakan pemeriksaan IMS secara rahasia dan gratis, serta konseling oleh tenaga medis yang terlatih dan tidak menghakimi. Yang keempat, peran aktif keluarga dan guru. Dengan membangun komunikasi terbuka tentang seksualitas dan kesehatan, serta memberi pemahaman tentang risiko dan tanggung jawab seksual. Dan yang terakhir adalah penguatan karakter dan keterampilan hidup. Dengan meningkatkan kemampuan menolak ajakan negatif dan mengambil keputusan sehat, serta melatih kontrol diri dan perencanaan masa depan. Selanjutnya ada dampak
jika tidak diatasi. Jika isu ini tidak segera ditangani, dampak yang mungkin timbul adalah yang pertama, penyakit tidak terdeteksi seperti infeksi menular seksual (IMS), kanker serviks, atau gangguan hormonal. Yang kedua, masalah psikologis. Rasa cemas atau takut yang tidak tersalurkan dapat memicu stres. Yang ketiga, ada gangguan kesuburan. Kelainan pada organ reproduksi yang tidak terdeteksi dini bisa berakibat pada infertilitas. Yang terakhir adalah beban kesehatan. Terlambatnya diagnosis dan pengobatan akan meningkatkan beban pada sistem kesehatan nasional. Selanjutnya ada kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap mahasiswa dengan perilaku pemeriksaan kesehatan reproduksi. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan sikap yang baik lebih cenderung melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi secara mandiri. Namun, secara umum, tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa masih berada pada kategori sedang hingga rendah, yang berkontribusi pada rendahnya angka pemeriksaan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukatif yang lebih maksimal, baik melalui kurikulum pendidikan kesehatan, penyuluhan, maupun kampanye di lingkungan kampus untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Selanjutnya ada Unity of Science. Di sini saya mengambil dari surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.